Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bagaimana cara menginput AACR dan RDA di bahan pustaka monograf. Rekaman video kita buka. Mari undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Putri Larasati. Saya akan menjelaskan bahan pustaka monograf karya bersama dengan judul Asas Linguistik Umum. Di sini saya akan memasukkan dalam lembar kerja AACR. Yang pertama ada judul. Judul di sini asas linguistik. Lalu untuk JMD-nya, karena ini monograf, jadi kita tulis monograf. Nah, untuk judul tambahan di sini tidak ada, jadi tidak perlu diisi. Lalu pernyataan penanggung jawabnya, karena ada 4 penulis yaitu Zainal, Yulia, Dewi, dan Reni, maka kita akan menggunakan rules of three, yaitu ditulis hanya satu penulis saja. Terus kita menggunakan at all. Lalu untuk pernyataan tanggung jawab lainnya seperti desain sampul, kita bisa pakai titik koma. Yaitu kita kasih koma, yaitu Imam Kurnia ya. Nah, untuk punktuasi dari monograf yaitu JMD-nya bisa pakai kurung siku. Lalu untuk punktuasi di pernyataan tanggung jawab pakai garis miring, dan at all-nya ini menggunakan kurung siku. Lalu untuk penambahan seperti desain sampul dan tata letak itu menggunakan titik koma. Seperti itu. Nah, lalu di sini di buku dia itu cetakan kedua, jadi kita bisa tulis punktuasinya titik, strip, cetakan, karena ini AACR jadi kita menggunakan singkatan, cetakan 2 gitu. Lalu selanjutnya ada tempat terbit itu punktuasinya titik, strip, kita tulis. Lalu untuk penerbit itu titik 2, Pustaka Mandiri. Lalu untuk tahun terbit punktuasinya pakai koma dan 2016. Nah, di deskripsi fisik ini kita masuki dulu Romawi dari halamannya. Lalu menggunakan koma untuk penulisan halaman biasa, huruf angka biasa. 249 halaman. Nah, penulisan dalam tulis halaman ini menggunakan singkatan karena masih AACR. Lalu kita pakai titik 2 karena di sini ada bagan, jadi kita masukkan ilustrasinya dan pakai titik koma untuk ukuran dari buku, yaitu 22 cm. Selanjutnya ada nomor standarnya. Lalu di sini untuk tajuk entry utamanya kita menggunakan judul karena kita tidak tahu siapa penulis utamanya. Di sini tidak dijelaskan penulis utamanya. Maka untuk tajuk entry utama kita menggunakan judul, yaitu asas. Nah, untuk tajuk entry tambahan bisa masukkan penulis yang ditulis pertama kali di dalam cover. Subjeknya itu linguistik umum. Jadi untuk tabel di ACR sampai segini saja dulu. Selanjutnya untuk katalog tercetak akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Vinka Suci Safitri, saya ingin melakukan pengisian katalog tercetak pada bahan pustaka yang tadi teman saya jelaskan. Pada pengisian katalog tercetak, kartunya berukuran 12,5 dikali 7,5. Nah, kita lanjut untuk mengisi katalognya. Yang pertama, itu tajuk entry utama. Namun karena tajuk entry utama pada buku ini adalah judul, jadi kita akan langsung gabungkan judul dengan pernyataan tanggung jawab. Kita tulis. Selanjutnya kita akan mengisi pernyataan tanggung jawab. Jangan lupa diikuti punktuasinya ya. Nah, habis itu kita tulis pernyataan edisinya. Setelah itu tempat terbit dan nama penerbit. Setelah itu tahun terbit. Nah, di bawahnya kita kasih jarak itu untuk pengisian deskripsi fisik. Deskripsi fisiknya kita bisa langsung lihat di tabel
AACR. Kita langsung pindahin ke katalog tercetak. Selanjutnya kita kasih jarak lagi di bawahnya untuk pengisian ISBN. ISBN-nya boleh langsung dilihat lagi di tabel AACR. Jangan lupa dikasih spasi biar sejajar sama yang atasnya. Selanjutnya itu kita kasih spasi lagi untuk mengisi daerah jajakan. Yang pertama itu subjek. Dan untuk yang kedua, kita isi dengan entry tambahan. Seperti inilah cara untuk mengisi katalog tercetak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Puput Kamilillah ingin melanjutkan mengisi lembar kerja RDA. Yang pertama, judul. Pada bagian pernyataan tanggung jawab, semua penulis yang ada di bagian cover buku dimasukkan. Pada bagian pernyataan edisi ditulis cetakan kedua, RDA tidak ada penyingkatan dalam pengisian katalog. Pernyataan publikasi, di sini tulis tempat terbit, nama penerbit pakai punktuasi .2. Pada tahunnya juga pakai punktuasi koma. Identifikasi manifestasi diisi ISBN. Jenis isi itu isi teks. Jenis media apa perantara. Jenis wadahnya itu volume. Pada deskripsi fisiknya itu diisi jumlah halaman, terus keterangan ilustrasi, bila ada ilustrasi di dalam buku ditulis pakai punktuasi. Ukuran juga pakai punktuasi titik koma. Bahasanya bahasa Indonesia. Di sini bagian kata kunci, karena buku monograf karya bersamanya tentang linguistik, dia ditulis linguistik. Bagian titik akses ke pengarangan ditulis bagian penulis pertama di cover buku. Linguistik cukup. Lalu lanjut ke bagian samping, ke tabel samping. Di sini cara penerbitan diisi unit tunggal karena buku tersebut tidak berseri. Isinya teks, medianya tanpa perantara, wadahnya volume, sumber informasi yang dipilih, halaman judul. Isi judulnya tanggung jawab sama seperti tabel sebelumnya. Pernyataan edisi, tulis cetakan kedua. Pernyataan publikasi, tulis tempat terbit, lalu nama penerbit, dan terakhir itu tahun terbit. Karena di buku tersebut tidak ada tahun hak cipta, jadi tidak dapat diterapkan. Terus identifikasi manifest itu ISBN. Lalu tabel terakhir deskripsi fisik, itu diisi yang melalui halaman, ilustrasi, akhir itu ukuran buku, akhir bahasa Indonesia.
Jadi ini semua yang diisi di RDA. Selanjutnya akan diinput ke Inlist oleh rekan saya. Saya Ana Maulida akan melanjutkan menginput bahan pustaka ke Inlislet. Kalian bisa memilih salah satu aplikasi, bisa menggunakan Slims atau enggak Inlislet. Namun kali ini kita menggunakan Inlislet. Jika kalian sudah mendownload, kalian buka mengetik localhost ini 8123. Jika sudah terbuka pilihannya, kalian buka back office. Jika sudah terbuka, ke menu katalog, bagian sebelah kiri, diklik, pilih entry katalog RDA. Jika sudah terbuka, kita akan mengkatalog menggunakan Inlislet sini. Kalian bisa buka dua tampilan seperti ini agar memudahkan. Pertama, masukkan jenis bahannya, karena kita menggunakan monograf, jadi kita masukkan monograf. Judul utamanya, Jasalim. Anak judulnya tidak ada, penanggung jawabnya kita masukkan semua. Lalu variasi bentuk judul tidak ada, judul asli tidak ada, judul seragam tidak ada. Kita masuk kreator, 6 orang. Kreatornya kita masukkan penulis pertama yaitu Zainal. Lalu untuk pengarang yang kedua kita masukkan di sini. Ini ada pengarang. Ini namanya Yulia Agustin. Selanjutnya untuk pengarang ketiga kita tulis Dewi Indah. Pengarang keempat Reni Rohayati. Jika sudah semua, kita lanjut ke bagian publikasi. Tempatnya di Tangerang. Nama penerbitnya yaitu Pustaka Mandiri. Tahun terbitnya 2016. Untuk deskripsi fisik dari jumlah halaman kita bisa salin dari sini. Untuk jenis isi, teks, jenis medianya tanpa perantara, jenis wadahnya volume, dan edisi cetakan subjeknya itu linguistik umum. Ini kita ganti yaitu topikal. Selanjutnya ISBN. Karena tidak ada catatan jadi bisa kita lewatin. Bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Jangan lupa klik tampilkan di opak, lalu disimpan. Jika sudah berhasil disimpan, bisa kita balik ke halaman awal. Jika sudah, kita lihat di opek ya. Selanjutnya, jika sudah terbuka, kita klik judul bukunya. Kita klik. Jika sudah menginput, tampilan di opaknya akan seperti ini. Dan jangan lupa kita melihat tampilan marknya. Seperti inilah cara menginput bahan pustaka pada Inlislet. Terima kasih. Saya Vinka Suci Safitri. Saya akan menginput bahan pustaka rekaman video pada lembar kerja ASR. Langsung aja, yang pertama judulnya, DMD-nya. Pada pernyataan tanggung jawab, kita isi dengan sutradara dan produser. Jangan lupa punktuasinya, garis miring, sutradaranya, koma, nama sutradara tersebut. Di sini, Gendy Tartakovsky. Setelah itu, nama produser tersebut, Michelle Murdoka. Di situ kita langsung ke tempat terbit. Tempat terbitnya di Inggris, punktuasinya, titik, strip,
penerbitnya Columbia Pictures, punktuasinya ×2, dan tahun terbitnya 2012, punktuasinya koma spasi 2012. Deskripsi fisiknya itu DVD, durasi 1 jam 28 menit. ×2, suara, warna cakram suara, dan juga berwarna, titik koma, 4, 3/4 in. 4/3 ini merupakan ukuran cakram ini. Kita lanjut pada daerah catatan pengisi suara. Itu Adam Sandler, Andy Samberg, dan Selena Gomez. Kita tulis. Lalu kita langsung ke tajuk entry utama, yaitu Hotel Transylvania. Tajuk entry tambahannya adalah sang sutradara tersebut, Andy Tarkovsky. Subjeknya adalah film animasi. Begini tampilan lembar kerja pada AACR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di saya Puput Mela. Di sini saya menginput katalog tercetak. Yang pertama ada tajuk entry utama, lalu pernyataan tanggung jawabnya. Setelah tajuk entry utama ditulis CMD-nya. Di bawahnya baris kedua itu menjorok ke dalam. Tempat terbit, nama penerbitnya, tahun terbit 2012. Lalu selanjutnya itu ada deskripsi fisiknya. 1 DVD, durasi 1 jam 28 menit, suara, warna, ukuran baku pada cakram. Lalu selanjutnya ada daerah catatan. Sini isi fungsi suara. Nah, itu ada daerah cicakan. Pertama itu subjek film animasi. Di bawahnya itu ditulis entry tambahan. Ini dia tampilan katalog tercetaknya. Selanjutnya lembar kerja RDA yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Hana Maulida. Selanjutnya saya akan menginput lembar kerja pada RD. Judulnya yaitu Hotel Trans. Pernyataan tanggung jawabnya diawali dengan sutradara, yaitu Gendy Tar. Selanjutnya produsernya yaitu Michelle Murdoka. Selanjutnya ada pernyataan publikasi, tempat terbitnya di Inggris, nama penerbitnya yaitu Columbia Pictures, dan tahun terbitnya yaitu 2012. Jangan lupa menggunakan punktuasi. Selanjutnya jenis isinya yaitu citra bergerak 2 dimensi. Jenis wadahnya video. Jenis wadahnya yaitu cakram video. Deskripsi fisiknya yaitu 1 DVD yang berdurasi 1 jam 28 menit, suara dan berwarna. Untuk ukurannya yaitu 4/3 inci 2 dimensi. Selanjutnya untuk di catatannya ada pengisi suara. Yang pertama Adam Sandler, yang kedua Andy Samberg, dan yang ketiga Selena Gomez. Selanjutnya kata kuncinya ini adalah animasi. Titik akses pengarangannya itu sutradara. Subjeknya itu film animasi. Selanjutnya kita pada tabel samping cara penerbitan, yaitu unit tunggal karena ini bukan terbitan berkala. Ini citra bergerak 2 dimensi, medianya video, wadahnya cakram video,
dan sumber informasi yang dipilih itu halaman judul. Selanjutnya judulnya, penanggung jawabnya bisa kita copy dari sini. Pernyataan edisi serial tidak ada, pernyataan publikasinya di Inggris, tempatnya di Columbia, tahun 2012. Hak ciptanya tidak diketahui, dan ISBN-nya juga tidak diketahui, jadi kita isi tidak dapat digerakkan. Untuk deskripsi fisiknya bisa kita lihat di sini dan kita copy. Berwarna. Untuk ukurannya 43/4 inch dan 2 dimensi. Selanjutnya catatannya bisa kita salin dari sini. Bahasanya bahasa Inggris dan Indonesia. Seperti inilah tampilan dari lembar kerja RDA untuk bahan pustaka rekaman video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kayla Putri Larasati akan menjelaskan cara menginput bahan pustaka untuk rekaman video pada sistem otomasi InSlide. Yang pertama, untuk jenis bahan kita akan ubah menjadi rekaman video. Lalu kita masukkan judul utamanya, yaitu Hotel Transylvania. Lalu untuk penanggung jawabnya kita salin dari tabel yang sudah dikerjakan. Selanjutnya untuk kreator itu kita masukkan sutradaranya, Andy Tartakovsky. Selanjutnya untuk tempat penerbit itu di Inggris. Lalu untuk namanya Columbia, dan untuk tahunnya 2012. Selanjutnya untuk jenis halaman kita bisa salin. Lalu keterangan ilustrasinya masukkan ukuran dari CD-nya juga 43/4 inci. Lalu untuk dimensinya kita masukkan 2 dimensi. Selanjutnya di jenis isi kita masukkan citra bergerak 2 dimensi. Lalu untuk jenis medianya kita menggunakan video, alat pemutarnya. Lalu untuk jenis wadahnya itu cakram video. Selanjutnya untuk subjek kita ubah ke topical dan kita masukkan subjeknya. Dan untuk catatan kita dapat salin dari tabel. Lalu kita masukkan ke rincian isi. Kita klik di rincian isi. Dan untuk bahasa kita gunakan bahasa Inggris. Selanjutnya jangan lupa untuk checklist di tampilan opak agar muncul di opak dan kita simpan. Ketika sudah berhasil disimpan, kita bisa langsung melihat hasil inputan kita di opak. Berikut hasil tampilan dari opak yang telah kita input. Lalu untuk marknya kita bisa klik di bagian bawah dan akan muncul juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada penginputan rekaman video ini. Terima kasih. Saya nama Wida, saya akan menginput bahan pustaka undang-undang di lembar kerja AACR. Ini adalah bukunya. Lihat. Ya. Yang pertama kita akan memasukkan judulnya, yaitu UUD 1945 dan amandemen. Lalu JMD-nya, karena ini buku, jadi monograf atau teks. Lalu untuk judul seragam, pada karya undang-undang mempunyai judul seragam, yaitu udah mempunyai ketentuan. Jangan lupa memasukkan punktuasinya, yaitu undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Lalu tidak ada edisi dan tanggung jawab.
Lalu kita lanjut ke tempat terbit. Tempat terbitnya di Jakarta. Jangan lupa memasukkan punktuasi. Penerbitnya itu jangan lupa memasukkan punktuasi .2 bintang Indonesia. Tahun terbitnya itu jangan lupa memasukkan punktuasi yaitu koma. Tahun terbitnya tahun 2024. Deskripsi fisiknya ada 128 halaman. Kalau di ACR disingkat ya. Terus ukuran bukunya yaitu 20 cm. Lanjut memasukkan nomor ISBN-nya. Lalu tajuk entry utama pada karya undang-undang yaitu Indonesia. Tajuk entry tambahannya tidak ada dan subjeknya yaitu perundang-undangan strip-strip Indonesia. Jadi seperti inilah bahan pustaka peraturan undang-undang dalam lembar kerja ASR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Kayula Putri Larasati, akan menginput katalog tercetak dari karya perundang-undangan. Yang pertama untuk tajuk entry utama di baris atas, yaitu Indonesia. Lalu untuk baris keduanya kita tulis judul seragam, agak sedikit menjorok ke dalam setelah tajuk entry utama. Lalu selanjutnya kita tuliskan judul. Setelah judul utama kita tambahkan lagi GMD-nya. Lalu tempat terbit, titik strip-strip. Lalu di baris selanjutnya agak menjorok lagi kita tuliskan deskripsi fisik. Lalu berikutnya ISBN-nya. Dan yang terakhir di daerah jajakan kita tuliskan subjek serta entry tambahan. Seperti ini contoh penulisan katalog kartu tercetaknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk bagian RDA-nya. Saya Vinka Suci Safitri, saya akan mengisi lembar kerja RDA pada bahan pustaka karya undang-undang. Yang pertama, judulnya kita tulis. Nah, lanjut pernyataan tanggung jawab, edisi, serial, dan produksi itu tidak ada, langsung kita skip ke pernyataan publikasi. Tempat terbitnya Jakarta. Nama penerbitnya Bintang Indonesia. Jangan lupa pakai punktuasi .2. Lalu tahun terbit pakai punktuasi koma spasi 2024. Lalu kita langsung lanjut ke pernyataan seri, identifikasi, manifestasi. Tulis 602 strip 218 strip 656 strip 0. Lalu ke jenis isi kita tulis teks, jenis media tanpa perantara, jenis wadah volume. Kita lanjut ke deskripsi fisik. Ada 128 halaman, ukuran 20 cm. Jangan lupa pakai punktuasi titik koma. Bahasanya bahasa Indonesia. Lalu kita masuk ke kata kunci undang-undang. Untuk subjek atau tajuk subjeknya perundang-undangan, strip-strip Indonesia. Kita lanjut ke tabel sebelahnya. Cara penerbitannya itu unit tunggal karena dia bukan terbitan berseri. Isinya teks, medianya tanpa perantara, wadahnya volume, sumber informasi yang dipilih, halaman judul. Lalu tabel yang di bawahnya, judulnya kita tulis lagi Undang-Undang UUD. Pernyataan publikasi Jakarta .2 Bintang Indonesia, koma, tahun terbitnya 2024. Selanjutnya identifikasi manifestasi kita salin aja dari sini. Lanjut tabel di bawahnya, pada deskripsi fisik kita tulis
128 halaman, titik koma, ukuran buku 20 cm. Lalu bahasanya Indonesia. Jadi ini adalah lembar kerja RDA pada bahan pustaka karya undang-undang. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Puput Tirmayula. Jadi di sini saya akan menginput ke Inggris. Jenis bahannya monografi sesuai GMD ACR. Judulnya undang-undang. Di sini nggak ada anak judul, pernyataan tanggung jawab juga ada. Terus ada hanya judul seragam. Kreator pada karya peraturan tidak ada. Di sini penerbitan tempat Jakarta. Nama tentang Indonesia tahun 2024. Deskripsi fisiknya tuh kita masukkan ini. Terus jenis isi itu isi teks tanpa perantara. Sisi pada volume, subjeknya undang-undangan harus diganti ke topikal. Sini karena ada 2 jadi ditambah. Ini diganti topikal juga. Sini masukkan Indonesia. ISBN-nya. Tetap ada bahasa Indonesia. Jangan lupa di checklist tampil di opak, simpan. Ini kita cari buku yang udah di input tadi. Ini dia tampilan pada opaknya. Dan ini tampilan marknya. Saya Puput Tirmayula di sini akan menginput bahan pustaka terbitan Berkala. Itu koran Kompas. Ini pada judul ditulis Kompas, lalu GMD-nya itu terbitan Berkala, lalu judul tambahannya tetap di bagian bawah Kompasnya. Itu pakai punktuasi juga, titik 2. Judul tambahannya itu ada amanat hati nurani. Ini rakyat. Pernyataan tanggung jawab itu Kompas Media Nusantara. Mengisi, terus penomoran. Nomoran itu terletak di pojok kanan bagian sini. Bulan terbit Juli 2024. Dipakai punktuasi strip karena masih berlanjut. Selanjutnya tempat terbit pakai punktuasi Jakarta, lalu penerbit pakai titik 2, Kompas Media Nusantara. Tahun terbit punktuasi koma 2024 dan pakai tanda strip karena masih berlanjut. Deskripsi fisiknya itu ada 16 halaman. Titik 2, ilus warna titik koma 76 cm. Lalu kita lanjut ke bagian tampil utamanya itu Kompas Media Nusantara. Judul Kompas dan subjeknya koran. Ini semua yang ada di ACR bahan pustaka Berkala, terbitan Berkala. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Saya Hana Maulida. Selanjutnya saya akan menginput katalog kartu. Di sini pada baris pertama kita isi yaitu tajuk entry utamanya. Lalu pada baris kedua agak menjorok ke dalam, kita isi judul yaitu Kompas, lalu GMD-nya yaitu terbitan Berkala. Selanjutnya anak judulnya yaitu Amanat
hati nurani rakyat. Selanjutnya pernyataan tanggung jawabnya, yaitu Kompas Media Nusantara. Lalu kita isi nomornya, kita isi penomorannya. Itu nomor 015 tahun ke-60. Selanjutnya tempat terbitnya di Jakarta, yang terbitnya Kompas Media Nusantara, tahun terbitnya 2024. Lalu kita spasi, berikutnya isi deskripsi fisiknya, bisa kita salin dari sini. Lalu kita spasi lagi. Selanjutnya kita isi di daerah jajakan. Yang pertama ada subjek, yaitu subjeknya koran. Lalu selanjutnya ada judul. Jadi seperti inilah tampilan katalog kartu untuk terbitan berseri. Saya Kayla Putri Larasati akan menginput bahan pustaka koran ke dalam lembar kerja RDA. Yang pertama di sini judul, kita bisa isi Kompas. Lalu kita isi lagi dengan anak judul. Lalu pada pernyataan tanggung jawab kita masukkan, jangan lupa dengan punktuasinya menggunakan garis miring. Lalu pada penomoran serial kita masukkan nomor 5, masukkan tanggal dan tahun terbitnya. Tambahkan strip karena masih terlanjut. Lalu untuk tempat terbitnya itu Jakarta. Lalu punktuasinya titik 2, Kompas Media Nusantara. Untuk tahun terbitnya punktuasinya koma 2024. Lalu untuk jenis isi yaitu teks, jenis medianya tanpa perantara, jenis wadahnya yaitu lembaran untuk koran. Lalu untuk halaman deskripsi fisik yaitu 16 halaman. Jangan lupa untuk menulis lengkap, tidak disingkat karena ini RDA bukan ACR. Lalu menggunakan punktuasi. Dan untuk ukuran punktuasi titik koma 76 cm. Lalu untuk bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk kata kuncinya yaitu koran. Titik akses ke pengarangannya yaitu Kompas. Untuk subjeknya yaitu koran. Lalu tabel berikutnya di cara penerbitan yaitu terbitan setiap hari. Lalu untuk isi yaitu teks, dialnya tanpa perantara, wadahnya lembaran, dan sumber informasi yang dipilih itu halaman judul. Untuk judul kita isi lagi Kompas. Pada penanggung jawab kita masukkan Kompas Media Nusantara. Lalu untuk penomoran serial kita bisa copy dan masukkan. Lalu untuk pernyataan publikasinya Jakarta Nusantara, 2024 sebagai tahun terbit. Dan untuk deskripsi fisiknya yaitu 16 halaman, ilustrasi, warna, menggunakan titik koma untuk ukuran. Bahasa kita masukkan Indonesia. Seperti ini tampilan dari lembar kerja RDA untuk bahan pustaka koran. Selanjutnya untuk sistem otomasi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Vinka, saya akan menjelaskan cara menginput bahan pustaka terbitan berkala di InSlide. Pertama kita ganti dulu jenis bahannya menjadi terbitan berkala. Habis itu kita tulis judul utamanya Kompas. Lalu anak judulnya adalah Amanat Hati Nurani Rakyat. Pernyataan penanggung jawabnya kita tulis Kompas. Lalu kita ke kreatornya Kompas. Ini diganti ke nama badan. Di situ kita masuk ke penerbitan atau publikasi. Tempat terbitnya berada di Jakarta. Nama penerbitnya Kompas Media Nusantara, tahunnya 2024. Lanjut ke deskripsi fisik, jumlah halaman 16, ilustrasi
berwarna 76 cm. Jenis isi teks, jenis medianya tanpa perantara, jenis wadahnya lembar, objeknya koran. Ini ganti topikal, tampilkan di opak, tampilkan prompt mark, terus tambah tag 362, pilih yang di sini, kita masukin penomoran ini. Gitu. Habis itu kita simpan. Kita lihat dari opaknya, kompas ini dia tampilan dari insletnya, dari opak insletnya, marknya seperti ini. Terima kasih. Itu saja video yang